Parik. Selamat siang Ibu Min. Bagaimana kabar? Baik Ibu Min, tapi walaupun ada sedikit saja mengganjal dalam hati. Oke, Parik. Terima kasih ya sudah datang siang ini. Sama-sama Ibu Min. Ya, kita akan ngobrol berdasarkan kesepakatan kita. Mungkin beberapa menit lah waktunya Parik. Kita pakai untuk ngobrol-ngobrol santai gitu, seperti yang kemarin sudah kita telepon-teleponan itu. Tadi kalau saya tidak salah menyimak apa yang tadi Parik sampaikan, katanya ada sedikit masalah yang mengganjal. Kira-kira masalah apa Pak yang mengganjal? Karena itu saya datang ke sini meminta bantuan Ibu Min supaya kita sama-sama membuka pikiran. Masalah saya gini Bu Min, saya sekarang kan PLT kepala sekolah di sekolah saya. Di sekolah saya itu gurunya saya sendiri yang PNS, lalu sisanya guru honor. Itu pun tidak cukup rombelnya. Berarti guru honornya hanya harus ada 5. Tambah saya 6, berarti ada 1 rombel tuh yang kosong. Saya untuk membagi waktu antara mengajar di kelas saya dengan segala pengurusan terhadap pengurusan kepala sekolah dan sekolah di kabupaten itu sedikit sulit Bu. Bukan sedikit lagi tapi lumayan sulit Bu. Saya harus memprioritaskan yang mana nih? Makanya saya juga bingung Bu gitu. Dilema ya Pak? Iya, dilema Bu. Gak mungkin kan saya mundur dari PLT kepala sekolah. Oke Pak, jadi masalah yang Bapak hadapi ini lebih banyak pada pembagian waktu ya, untuk menentukan skala prioritas yang mana yang harus Bapak pilih. Karena memang dua-duanya penting. Ya Pak ya. Oke Pak, jadi sejauh yang sudah Bapak lakukan terkait dengan pengambilan keputusan untuk skala prioritas ini, waktu yang harus Bapak ambil dan bagaimana proses Bapak juga yang harus berproses di sekolah. Kira-kira Bapak sudah sejauh mana Bapak melakukan untuk menemukan solusi untuk masalah yang sementara Bapak hadapi? Ibu Min, kalau bicara sejauh mana, saya hanya sesuai kekuatan saya, Ibu Min ya. Saya hanya menugaskan teman guru saya supaya waktu saya pengurusan berjalan dengan lancar, tetapi dia yang harus mengajar di kelas saya. Tetapi saya yakin tidak 100% atau tidak puas dalam diri saya, karena anak-anak itu pastinya tidak memahami, karena guru tersebut dia harus membagi waktu tuh antara kelas dia dengan kelas saya. Dengan demikian waktu proses pembelajaran itu tidak berjalan dengan optimal. Dengan demikian proses pembelajaran itu, hasil pembelajaran dari anak-anak itu juga tidak maksimal gitu. Jadi kalau saya bisa tarik kesimpulan ya Pak ya, Bapak masalahnya juga dengan waktu. Ternyata ketika Bapak memberikan tanggung jawab juga meminta bantuan kepada teman kepada bawahannya Bapak, nah dia juga memiliki masalah yang sama, gitu, masalah waktu juga, gitu. Nah, ternyata hasilnya juga kurang maksimal. Efektif, kurang maksimal untuk murid-muridnya Bapak ini. Kira-kira dari hasil yang sudah Bapak lakukan, itu kan dari hasil evaluasi Bapak nih terhadap apa yang sudah terjadi, yang sudah dilakukan oleh teman gurunya Bapak ini atau bawahannya Bapak ini, kira-kira ada solusi tambahan atau ada masukan-masukan tambahan yang memang mungkin kira-kira tadi setelah kita berbicara tadi kan solusi yang sudah Bapak lakukan di sekolah seperti itu, kira-kira ada ide-ide apa lagi yang mungkin Bapak bisa dapatkan atau Bapak kira-kira Bapak sudah lakukan yang tidak terpikirkan, mungkin kemarin kan seperti itu, kira-kira ada ide-ide baru apa atau ide-ide yang sudah Bapak terapkan tapi tidak dimunculkan gitu, tidak dibicarakan gitu. Ya Ibu, kalau sempat terpikirkan untuk saya beberapa waktu ini bahwa saya harus membuat modul untuk siswa. Kami kan masih menggunakan K13, berarti modul ajar dari guru itu kan kita masih menggunakan RPP, belum modul ajar. Jadi yang saya harus buat ini
yang ingin saya buat ini modul untuk siswa. Dalam modul itu tertuang seluruh materi seharian itu. Jadi guru yang saya tugaskan itu dia hanya masuk, dia memberikan modulnya untuk anak-anak itu, mungkin menjelaskan sedikit-sedikit lah. Lalu selesai itu anak yang berproses sendiri. Harus praktek, ada panduan untuk praktek di modul itu, harus belajar ya panduan di modul itu untuk anak-anak itu belajar. Dengan demikian mungkin pikiran saya nanti bisa maksimal ya. Tapi kalau tidak berarti saya harus pikirkan hal-hal yang lain juga gitu. Jadi yang terpikirkan dari Bapak adalah modul ini. Iya. Kira-kira peluangnya berapa persen Pak? Keberhasilan dari modul ini kira-kira peluangnya? Iya Ibu, kalau hanya modul saja dengan teman guru saya yang ngajar, berarti peluangnya tidak sampai 100% saya yakin. Ya, Pak, ya? Palingan ya 75% lah. 75%. Bapak sendiri menargetkan berapa persen ini keberhasilan di kelasnya? Ya saya bukan Tuhan ya Bu, tapi saya menargetkan sekitar 80-90% aja lah. 80-90%. Kenapa Bapak bisa menargetkan 80-90%? Harusnya harusnya kan target yang paling besar kira-kira 110% atau 100%. Nah, kira-kira kendala apa gitu? Kendala apa yang membuat Bapak berpikir kayaknya saya sampai saja lah 70-80%? Ya. Iya Ibu. Dari waktu itu Ibu, waktu saya yang harus dibagi, teman guru saya juga kan harus membagi waktunya. Nggak mungkin dia kasih modul, lalu dia hanya terangkan, dia harus kembali lihat kelasnya. Berarti belum terlalu maksimal tuh ya, walaupun dibantu oleh modul itu, tapi pasti ya namanya SD, kalau nggak ada guru pasti ribut. Kalau mereka belajar oke, tapi kalau tidak berarti pastikan modul itu tidak terselesaikan untuk hari itu. Yang saya pikirkan seperti itu Bu. Ya makanya hanya tidak sampai 100%, hanya ya sekitar 80-90 lah. Oke Pak, jadi impian Bapak ke depan adalah Bapak harus memenuhi target 80-90 itu ya Pak ya. Jadi yang paling terendah adalah 80, yang paling tertinggi adalah 90. Oke. Kira-kira prioritas utama apa yang akan Bapak lakukan sekarang untuk mencapai target yang minimal yang paling rendah itu? Prioritas utama apa yang akan Bapak lakukan sekarang? Yang prioritaskan yang utama, saya juga bingung sih sebenarnya. Tetapi kalau di luar itu yang harus saya harus pikirkan, saya harus mencari guru tambahan Bu, untuk menutupi kekosongan waktu itu. Kalau hanya untuk teman yang lain yang harus mengajar kelas saya, berarti itu ya pikir saya memang belum terlalu maksimal. Tetapi itu juga membantu loh, supaya proses pembelajaran sewaktu ini, beberapa waktu ke depan ini bisa tercapai dengan baik gitu saja. Tetapi kalau saya pikir saya harus mencari guru baru kali ya. Seperti itu Bu. Jadi yang akan Bapak lakukan ke depan adalah mencari guru baru ya Pak. Bagaimana cara apa yang akan Bapak lakukan untuk bisa mendapatkan guru dalam jangka waktu dekat ini? Kan kita mengingat kita ini Bapak kan di daerah terpencil nih. Nah, kita menghubungi pihak kabupaten kira-kira itu sangat sulit untuk mendapatkan guru dalam waktu dekat ini. Kira-kira strategi apa yang akan Bapak ambil untuk dalam waktu dekat ini tuh Bapak bisa memenuhi kuota guru tersebut gitu. Gini Bu, seperti yang Ibu katakan, untuk mendapat guru bawahan, guru bantu di sekolah itu ribet ya, karena harus berkomunikasi dengan dinas terkait, dinas pendidikan, kabupaten, itu pun nanti jawab atau tidak. Makanya yang saya pikirkan ini guru bantunya guru honor saja Bu. Sudah saya negosiasi, ada sih, tetapi kalau untuk waktu dekat ini tidak bisa. Nanti ada waktu yang harus dia, karena anak-anak ini kan sementara kuliah, harus menyiapkan skripsinya, semua pemberkasannya untuk proses wisuda baru mereka bisa mengajar. Jadi dengan demikian saya sudah bernegosiasi dengan mereka, tetapi
kira-kira nanti tahun ajaran baru lah baru bisa dapat. Jadi selang waktu sampai tahun ajaran baru mereka mengajar itu, saya menggunakan modul ajar dulu. Oke Pak, jadi strategi yang Bapak ambil adalah Bapak mengobservasi ya, observasi berapa banyak anak-anak yang ada di tempatnya Bapak kuliah di luar Ambon. Ternyata memang sudah mendapatkan ya beberapa target yang sudah Bapak lirik nih. Kira-kira nanti ini bisa digunakan, bisa mereka mengabdi di sekolah Bapak untuk memenuhi kuota guru yang kurang di tempatnya Bapak. Oke Pak. Kira-kira dari yang sudah Bapak sampaikan tadi mengenai strategi yang Bapak akan lakukan, kira-kira siapa-siapa saja yang akan Bapak minta bantuan selain guru-guru tadi, teman guru yang akan membantu Bapak di kelas, kemudian modul ajar yang Bapak gunakan. Yang Bapak pikirkan kira-kira siapa lagi yang bisa membantu Bapak untuk bisa menyelesaikan masalah yang Bapak hadapi ini? Pihak-pihak ini, Pak. Yang pertama itu kita dari dasarnya dulu, kita berkonfirmasi dengan komite sekolah supaya rencana kedepannya untuk menambahkan guru, walaupun itu guru honor disetujui. Dan perjuangan saya juga guru-guru tersebut kita konfirmasi dengan dinas pendidikan kabupaten supaya dari kabupaten itu dinas pendidikan mereka menyuarakan kepada BKD untuk mengisi kuota nanti di P3K seperti itu. Dan juga guru honor yang saya konfirmasi dengan komite ini, saya tidak ambil saja untuk mengajar, tetapi saya harus memperjuangkan mereka. Intinya mereka harus masuk Dapodik lah. Dengan dinas pendidikan harus memasukkan mereka Dapodik supaya kedepannya untuk penerimaan P3K kan mereka bisa mengikutinya. Jadi intinya dari dasarnya komite, terus dinas pendidikan yang bisa bertanggung jawab untuk saya menghubunginya. Oke. Selain komite dan dinas pendidikan, apakah ada yang lain lagi? Yang memang Bapak rasa memang ini bisa membantu, contohnya di tempat saya tadi, saya juga mengalami masalah seperti yang Bapak alami gitu. Nah, kami pendekatan dengan orang tua, kemudian ada lagi selain tadi modul ajar, mungkin ini anak-anak SD kan Pak, mungkin dengan pendekatan dengan orang tua, Bapak menyediakan rekaman mungkin. Kalau di tempat saya melakukan itu Pak, jadi ada rekaman-rekaman yang saya lakukan, mungkin tidak meminta Bapak untuk harus sama seperti saya, mungkin ini ide-ide saja yang menambahkan kepada Bapak, karena bagi saya mungkin kita berbeda ini ya jenjang ya Pak ya, tapi mungkin strategi-strategi yang saya miliki mungkin juga bisa dilakukan di tempatnya Bapak. Salah satunya dengan video anak-anak sekarang kan lagi suka-sukanya ini mereka nonton main gadget. Nah, mungkin bisa dibuat video-video sedikit inspiratif, pembelajaran dikemas dengan begitu baik, lalu anak-anak bisa menontonnya dengan pantauan orang tua. Mungkin itu sekedar solusi kepada Bapak yang sudah saya lakukan di sekolah gini, saya. Untuk hal seperti itu mungkin saya jauh dari hal itu. Pertama, listrik kami kan di kecamatan kan kurang bagus. Yang berikut anak-anak SD saya masih jauh dari kesejahteraan orang tuanya. Jet pun tidak ada. Satu pun dari dari siswa di sekolah saya itu tidak punya jet. Jadi yang punya itu kakak mereka. Kalau mereka bawa berarti kakak mereka yang di SMA, SMP itu mereka sudah tidak bisa menggunakannya di sekolah nanti. Mungkin yang saya bisa gunakan hanya buku pelajaran dan juga kontrol oleh orang tua. Saya akan konfirmasi dengan orang tua untuk memperhatikan siswa itu punya jam belajar, proses pembelajaran di rumah. Jadi mengecek kalau misalnya tahu, apalagi kalau tahu saya tidak ada, berarti mereka harus ngecek bahwa apa yang tadi mereka belajar, tugas ada tugas enggak yang diberikan oleh guru walaupun wali kelasnya tidak ada. Nah, itu saja yang bisa membantu saya. Saya pikir itu sudah maksimal Bu kalau mereka hanya menanyakan dan tiap hari anak belajar sesuai modul yang saya
berikan, tugas yang diberikan, berarti saya yakin bisa maju. Iya, manual sekali ya Pak. Iya, itu aja Bu. Karena memang kompleks sekali dari keterbatasan guru, kemudian sarana prasarana juga yang tidak menunjang, kemudian penghasilan orang tua juga yang sangat ini mengakibatkan. Padahal sekarang kita sudah ada di era yang serba canggih ini ya. Kita kan daerah 3T Bu. Kita masih menemukan banyak siswa juga yang belum memiliki gadget ya Pak ya. Oke Pak, kira-kira dari apa yang kita bicarakan ini Pak, tindak lanjut Bapak ke depan seperti apa? Ya, tindak lanjut saya ke depan, yang pertama saya berproses dan saya membuat modul ajar dulu untuk memberikan kepada guru yang bertanggung jawab, maksudnya guru yang saya beritakan tanggung jawab. Waktu nanti saya tidak ada, dia yang mengisinya dengan modul yang saya berikan kepada anak-anak. Yang berikut, saya akan berkoordinasi dengan komite sekolah seperti yang tadi saya katakan untuk penambahan guru nanti di sekolah, walaupun itu cuma honor. Yang berikut juga ya sampai tingkat ke dinas saya akan berkoordinasi supaya di sekolah saya diperhatikan karena sekolah saya ini dulu swasta, baru dinegerikan itu tahun 2022 dinegerikan, berarti perhatian untuk saya itu baru diperhatikan karena dari dinas itu perhatikan hanya guru-guru sekolah-sekolah yang negeri ya. Jadi ya saya percaya diri bahwa selesai ini saya bersuara, mereka menjawab saya gitu. Itu Ibu, terima kasih. Oke Pak, kira-kira berapa lama nih targetnya nih? Target berapa lama Bapak bisa modul ajar ini bisa selesai? Kalau tadi jawabannya Bapak untuk guru honor ini kan menunggu semester baru. Kira-kira modul ajar ini berapa lama bisa diselesaikan? Gitu? Kebetulan modul ajar ini telah saya kerjakan walaupun belum selesai. Jadi setelah ini boleh 1 atau 2 minggu ke depan modul ajar itu saya serahkan dan titipkan di kelas saya. Nanti waktu guru itu, kalau saya nggak ada, guru itu bisa mengambil dan melihat untuk pembelajaran esok mereka berikan kepada anak-anak itu. Jadi ya 1 atau 2 minggu depan sudah terselesaikan. Jadi 1 atau 2 minggu lagi saya bisa mendengar ya. Boleh Bu, bisa berbagi telepon ya. Ibu saya sudah berhasil loh. Kira-kira ya Pak, kita sudah ada di akhir sesi ini Pak ngobrol-ngobrolnya. Kira-kira dari perbincangan kita dari awal sampai akhir ini, apa yang Bapak dapatkan dari proses perbincangan ini? Oke Ibu, yang pertama saya rasa bahagia Bu, karena ada Ibu Min untuk membantu saya membuka pikiran-pikiran saya supaya apa yang harus saya lakukan ke depan. Dan ide-ide itu muncul tadi. Dengan demikian yang saya dapatkan ide untuk mengembangkan anak-anak itu supaya tidak kekosongan. Saya bisa membagi waktu dengan baik, anak-anak tidak terlantar, dan saya punya pengurusan untuk sekolah di kabupaten juga tidak terlantar. Jadi terima kasih Ibu Min atas semuanya. Sama-sama Pak. Ya, kita tetap akan berusaha ya Pak ya. Bapak, saya juga kita tetap akan berusaha. Yang paling intinya adalah jangan sampai kita kekurangan semangat ya Pak. Karena memang kita yang ada di daerah kepulauan ini memang memerlukan semangat maju pantang mundur ya. Semangat 45 untuk terus merdeka. Walaupun sudah merdeka ya. Merdeka, kita belum merdeka. Bapak juga tadi seperti lihatnya belum merdeka sekali ya Pak. Jauh dari kemerdekaan, tetapi harus merdeka Bu. Merdeka, kita akan menuju kepada kemerdekaan itu ya Pak. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Saya menunggu kabar baik dari Bapak. Nanti mungkin kita bisa menargetkan lagi atau memperbincangkan lagi kapan lagi kita akan ketemu lagi untuk ngobrol-ngobrol seperti ini. Ada masalah lain mungkin lagi mungkin yang terjadi lagi. Oke, terima kasih Pak. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk siang ini. Saya juga belajar banyak hal dari Bapak. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Santai tapi begitu sangat bermanfaat ya Bu Min sama Pak Rik. Jadi sekalipun begitu terlihat kayak santai, relax, tapi ada
ada hasil yang betul-betul ingin didapatkan dari pertemuan antara Parik dengan Ibu Min. Jadi ibaratnya kalau di struktur cerpen itu dimulai dari orientasi sampai dengan resolusi itu dapat semua. Jadi pengantarnya dapat, terus bagian klimaksnya, puncak masalahnya dapat, resolusinya juga dapat. Jadi karena memang saya berperan sebagai observer atau pengamat, jadi saya deskripsikan aja satu-satu alur cerita. Jadi kalau dimulai dari tujuan, memang tadi sikap coachnya sudah mampu membuat Koci berani menyampaikan tujuan pertemuan terkait dengan apa memang benar-benar yang ingin didapatkan dari obrolan atau pertemuan antara Parik dengan Ibu Min. Terus di bagian identifikasi tadi, Coach juga sudah menyampaikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang memang efektif untuk mengetahui masalah yang Koci hadapi. Coach sudah memberikan pertanyaan stimulus agar Koci mencari solusi yang dengan menangkap beberapa kata kunci seperti tadi tidak optimal, ya kan? Jadi terus di rencana aksi, Coach juga sudah bisa memberikan stimulus agar Koci memilih rencana aksi sesuai dengan permasalahan. Seperti tadi, Koci sudah mendapatkan rencana aksi dengan membuat modul ajar. Tapi bukan cuma itu, Koci mengarahkan Koci lagi ya untuk merancang beberapa rencana aksi ya kan, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan peluang atau keberhasilan pencapaian dari solusi yang disampaikan sebelumnya. Nah, selain itu juga Coach juga tadi sempat menanyakan kepada Koci prioritas utama yang ingin dilakukan sehingga permasalahan itu benar-benar bisa teratasi. Nah, di bagian tanggung jawab, Coach sudah menguatkan tanggung jawab Koci dengan memberikan stimulus pertanyaan yang mengarahkan Koci untuk bertanggung jawab dengan rencana aksi, ya kan, dengan memberikan pertanyaan kapan akan dilakukan. Dan selain itu juga Coach juga sudah menguatkan tanggung jawab Koci dengan merangsang Koci untuk mencari dukungan atas rencana aksinya. Jadi kalau menurut saya apa yang Bu Min sama Parik lakukan tadi itu sudah luar biasa, sudah sangat baik, sudah terstruktur sekali berdasarkan alur cerita. Jadi kalau untuk tahapan tadi juga Coach merespon Koci, menjadi pendengar setia juga seperti tadi, karena Coach tetap fokus kepada Koci, tidak melakukan hal lain selain mendengarkan Koci berbicara dan merespon Koci dengan memberikan umpan balik dan pertanyaan-pertanyaan romantik yang memang bisa merangsang Koci mengenali potensi dirinya sendiri, menemukan solusi dari permasalahan yang memang didapat oleh Koci tersebut. Jadi terima kasih ya. Sama-sama Bu. Terima kasih. Saya sebagai pengamat. Oke, selamat siang Ibu Min. Apa kabar Bu Min? Puji Tuhan. Baik, yang melihat atau gimana itu? Kalau ngomong lancar banyak, cuman ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Parik. Kemarin baru saya sempat menelpon Parik. Ini Pak, kebetulan di sekolah saya ini ketika saya mengajar beberapa minggu lalu itu jadi ada beberapa anak itu belum bisa membaca, terus ada yang memang bisa membaca, tapi ternyata membacanya tidak sesuai dengan kaligrafi membaca, jadi tidak mampu menempatkan tanda baca itu dengan tepat, jadi bacanya tidak tahu. Mungkin itu yang dengan baik tentang masalah Oke, berarti masalah yang Ibu Min hadapi siswa sudah di sekolah kan, tapi proses untuk membacanya itu masih belum baik. Jadi ini masalahnya Ibu Min ini untuk siswa itu nanti kira-kira ukuran keberhasilan dari buku ada siswa itu dapat membaca dengan baik itu
gimana kira-kira keberhasilannya sampai membaca sampai nanti bisa bacanya menggunakan tanda-tanda dengan baik dan benar, apakah nanti sampai anak itu bisa membaca dengan baik? Ukuran saya, target saya ke depannya ya untuk anak-anak ini dan membaca ini. Jadi kalau dikasih salah, tapi saya terus anak-anak itu semua bisa membaca dengan baik dan benar. Nah, tapi bukan berarti cuma sampai dia membaca saja, karena kalau membaca dan menulis itu dia satu paket. Kebetulan saya mengajar bahasa Indonesia Pak, jadi anak tidak mungkin bisa membaca. Kalau dia juga tidak bisa menulis, jadi kalau dia bisa membaca berarti dia bisa menulis. Ya, jadi target saya adalah anak-anak itu memiliki kemampuan membaca dan menulis itu dengan baik. Jadi bukan hanya membaca, Ya, harus mampu juga menulis. otomatis kalau anak itu dia bisa membaca, artinya dia sudah bisa menulis juga. Ya, kan harus gitu ya. Ya. Berarti di masa Oke Ibu Min, dari permasalahan yang tadi Ibu Min telah ceritakan untuk saya, untuk nanti mengajar anak itu supaya bisa membaca dengan baik dan benar, bukan hanya membaca dengan baik, tapi dia anak itu sudah tahu menulis juga. Adakah kesempatan yang Ibu Min miliki untuk mengajarkan anak cara membaca dengan baik dengan yang benar? Kesempatan-kesempatan itu di kegiatan mana saja, proses pembelajaran atau akhir pembelajaran, atau nanti ada les tambahan dari Ibu Min? Oke Pak, jadi kesempatan yang saya miliki untuk membuat anak-anak itu bisa mampu membaca dengan baik, bukan cuma membaca dengan baik saja, tapi membaca dengan baik dan benar, kemudian juga mampu sampai pada tahap menulis. Nah, itu saya lakukan dalam proses sebelum proses pembelajaran. Kebetulan ada program sekolah, ada literasi membaca, literasi yang dilakukan 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, itu saya menyediakan bahan bacaannya Pak. Jadi saya memiliki beberapa jenis buku yang ringan-ringan yang bisa dibaca oleh siswa. Itu saya bawa dari rumah kebetulan karena memang perpustakaan minim sekali buku bacaan. Nah, jadi saya membawa itu dari rumah dan membagikannya kepada siswa 15 menit sebelum mereka akan membaca, sebelum pembelajaran dimulai. Gitu Pak. Memang nanti ada waktu-waktu tambahan Pak. Jadi contohnya kalau di rumah ada yang ingin membaca, datang ke kamar saya untuk membaca buku di rumah. Nah, tapi memang itu sedikit sekali minatnya Pak untuk membaca ini. Ada beberapa anak saja yang memang masih tetap melakukan hal itu. Oke, jadi yang Ibu Min gunakan itu ada kegiatan literasi 15 menit sebelum pembelajaran. Ada juga di sela-sela proses pembelajaran, dan juga nanti minatnya anak untuk misalnya kalau ingin lebih lanjut berarti datang ke rumah. Berarti selesai proses pembelajaran nanti. Oke, Ibu Min, dari kegiatan-kegiatan itu yang Ibu Min telah pikirkan, apakah ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu dalam meraih tujuan tersebut? Gangguan-gangguan apa saja itu, hambatan-hambatan apa saja itu kira kalau ada? Iya. Hambatan ada ya Pak ya, Ada. hambatan. Makanya kita ngobrol hari ini ya. Jadi hambatan yang paling besar adalah sejauh yang saya sudah praktekkan dengan anak-anak, ternyata itu tidak efektif Pak. Ya, jadi ketika buku dibagikan, ada anak yang baca tapi mereka tidak paham. Ya, jadi maksudnya dari sini membaca dengan baik dan benar itu juga termasuk dalam pemahaman anak-anak terhadap bacaan yang mereka baca. Jadi karena setelah itu ada catatan-catatan kecil yang harus mereka penuhi. Contohnya buku apa yang mereka baca, apa yang mereka tangkap dari bagian yang mereka baca. Tidak keseluruhan sih, tapi contohnya hari ini halaman 1, besok lagi halaman 2. Tapi ternyata Pak, ketika mereka diminta baca satu halaman, itu tidak satu halamannya selesai. Ada yang 15 menit itu, ada siswa yang memang sudah sampai 3 halaman. Tapi ada sebagian besar siswa dari 20 orang satu kelas Pak, hanya 2-3 siswa yang mampu membaca sampai halaman itu selesai Pak. Tapi sisanya itu akan membaca kadang paragraf pertama saja yang selesai, kadang paragraf pertama dan kedua saja, tapi sampai menyelesaikan satu halaman itu tuh tidak. Itu hambatan terbesar saya Pak. Berarti hambatannya luar biasa. Ya. Biasanya hambatan itu dialami oleh siswa-siswa di SD,
adapun di SMP, tapi ini di SMA loh. Jadi cukup rumit. Kalau dasarnya kita sudah taruh yang kuat, berarti di jenjang SMA itu anak-anak tinggal kita poles. Ya. Tapi sepertinya harus dari awal nih Ibu Min. Iya, benar, Pak. Jadi Ibu Min sementara waktu harus menjadi guru SD dulu ya. Ya, benar. Kira-kira gini Ibu Min. Kira-kira sekarang kalau kita menghitung menggunakan skala 1 sampai 10, posisi Ibu Min, anak-anak Ibu Min yang belum paham untuk membaca itu posisinya ada di skala berapa? Dari 1 sampai 10 kira-kira posisi anak itu sampai skala berapa? Iya Pak, posisi 1 sampai 10 anak-anak saya itu ada di skala 4-5 Pak. 4-5. Ya. Oke, berarti kalau 4-5 hampir setengah ya Ibu Hampir Min ya. setengah, iya. Hampir setengah. Berarti kebanyakan setengahnya sudah Setengahnya, tahu, ya. tapi setengahnya belum. Ya. Oke. Tapi gini Pak, izin 4 sampai 5 itu bagi siswa yang sudah tahu yang 5 ke atas itu, jadi 4 dan 5 itu yang memang siswa yang sudah tahu Pak. Sudah tahu, Ya, itu yang sudah tahu. Ya, Saya sudah pikir tahu. yang 5 ke atas itu Tidak, Pak. yang sudah tahu, tapi ini 5 yang ke bawah Ya, itu yang sudah jadi tahu. yang sudah tahu. Jadi membaca, jadi tadi saya bilang kalau satu kelas ini 20 orang, 20 orang. Hanya 3 sampai 4 siswa saja yang bisa membaca menggunakan tanda baca. Ya, sisanya yang itu Pak, 15 orang lebih itu ada yang bisa membaca tapi ngeja. Nah, kemudian ada yang bisa membaca lagi tapi itu membaca tanpa ada titik koma Pak. Oke. Seperti air mengalir gitu Pak. Ya. Oh, iya. Rumit juga ya Ya, mungkin ya. benar. Kira-kira dari masalah masih di skala 4 sampai 5 ya, taruh 4 lah, Ya. pasnya 4. Kira-kira mau dikembangkan sampai skala berapa Ibu Min? Yang niat Ibu Min untuk mencapaikan mereka itu sampai di skala berapa keberhasilan Ibu Min nantinya? Kalau saya targetnya itu ya tetap kalau pakai menggunakan skala puluhan, saya akan sampai kelas 10 Pak. 10. Ya, anak-anak harus mencapai skala 10. Jadi diupayakan bahwa tidak boleh ada lagi di kelas saya yang Tidak tahu baca tidak gitu. bisa membaca. Oke. Ya. Jadi niat Ibu Min itu sangat besar ya. Jadi anaknya semuanya harus tuntas. Ya. Tidak ada yang kuma-kuma, Ya. 9 kuma atau yang Ya. harus 10 gitu. Harus 10 Ya, bulat, Pak. luar biasa Ibu Min ya. Jadi dari niatnya Ibu Min, hati besarnya Ibu Min untuk mengembangkan anak-anak itu, strategi apa yang nanti Ibu Min buat supaya anak-anak itu tahu membaca dengan baik dan benar? Ya. Strategi ke depan yang saya buat Pak, mengingat apa yang sudah saya lakukan dengan bahan bacaan pertama yang memang ternyata tidak efektif, saya melakukan, mungkin saya baru mengevaluasi lagi, mungkin bacaannya terlalu panjang, kemudian terlalu membosankan Pak. Nah, lalu saya membuat satu strategi adalah saya akan mencari cerita-cerita inspiratif. Jadi saya membuat cerita-cerita inspiratif, contohnya cerita tentang Thomas Alva Edison, kemudian Michael Jordan. Nah, bagi siswa-siswa yang mungkin menyukai olahraga basket, mungkin tentang Cristiano Ronaldo gitu. Ada hal-hal yang mungkin dia sukai. Nah, kemarin saya mencoba dengan itu Pak. Ternyata anak-anak tuh tertarik gitu, dan salah satu hal yang saya suka adalah anak-anak tuh langsung mampu menangkap gitu. Jadi mampu menangkap, contohnya tentang Cristiano Ronaldo. Kebetulan di kelas saya itu ada beberapa yang memang suka sama Cristiano Ronaldo. Lalu banyak yang tidak tahu bahwa ternyata Cristiano Ronaldo itu, saya juga tidak melihat sampai ke titik itu. Tapi ternyata waktu proses itu dilakukan, anak-anak ternyata jeli gitu. Jadi ada satu hal yang dilakukan oleh Cristiano Ronaldo adalah ternyata sampai sekarang itu dia masih tinggal bersama dengan ibunya. Ya, ada pertanyaan ditanyakan begini, saya tanyakan. Jadi setelah mereka selesai membaca, saya tanyakan apa yang bisa diambil dari cerita inspiratif ini. Jadi ada yang satu siswa dia bilang begini, Ibu, saya mendapatkan satu hal yang menarik dari Cristiano Ronaldo ketika saya membaca. Ternyata dia masih tinggal dengan ibunya. Ada satu wartawan yang bertanya begini, kenapa kamu sudah sebesar ini masih tinggal dengan ibumu? Mengapa kamu tidak membelikan rumah atau yang lainnya kepada ibumu? Dan dia menjawab bahwa ibu saya memelihara saya dari kecil. Ketika saya kurang dan ini, kenapa saya harus membiarkan dia tinggal sendiri? Saya akan tetap menjaga dia sampai pada Tuhan memanggil dia. Nah, dan itu saya kaget karena anak yang membicarakan itu bukan anak yang tahu membaca, yang memang masuk dalam kategori skala 4 tadi Pak.
yang Ya, tidak iya. membaca. Padahal dia memang karena memang menyukai Cristiano Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Ya. Oke. Jadi dia akan menelusuri itu proses itu, Mbak. Ya, jadi itu yang saya lakukan, Pak. Siap. Jadi Ibu Min akan mengembangkannya dengan mencari cerita-cerita yang Ya. inspiratif. Jadi figuran-figuran yang mereka Figur-figur suka. yang mereka sukai, ya, Oke, Pak. siap Ibu. Ibu Min, dalam kegiatan itu apakah adakah prioritas Ibu Min hanya untuk siswa-siswa tertentu aja atau semua siswa harus dilakukan kegiatan seperti itu? Dari apakah ada skala prioritas itu untuk Ibu Min dilakukan nanti? Iya. Oke, Pak. Kalau saya memang semua siswa ya, Pak. Semua Ya? siswa. Ya, karena memang dalam kurikulum sekolah kita itu sudah masuk dalam kos bahwa siswa itu harus tuntas gitu. Jadi kita di sekolah ada beberapa literasi yang dilakukan, Pak. Selain membaca yang memang wajib dilakukan, ada salah satu kegiatan membaca lagi namanya membaca menulis Al-Qur'an dan Alkitab. Jadi ada ayat-ayat pendek yang nanti akan anak-anak juga baca gitu. Tapi itu sebelum guru masuk di proses pembelajaran, ada 15 menit lagi bersama dengan wali kelas mereka untuk membaca itu. Target saya masih sama seperti yang tadi adalah anak-anak semuanya itu harus bisa membaca. Skalanya adalah tetap skala 10, Pak, tidak menurun Oke. dari skala itu. Iya, jadi di prioritas Naik boleh, Pak, Ya, iya. jangan turun. Oke, iya, betul. Jadi prioritasnya untuk semua. Jadi kalau anak yang belum pasti untuk membaca nanti ditingkatkan. Tapi kalau yang sudah pada level itu sudah ditingkatkan lagi. Ya, semangatnya luar biasa ya Bu Min ya. Oke, kira-kira Ibu Min perlu waktunya berapa lama? Atau berapa tahun atau berapa bulan supaya menggapai kegiatan tersebut, tujuan dari Ibu Min tadi? Jadi sebelum terakhir Pak, saya punya strategi, mungkin sedikit Pak, strategi tadi dan Bapak katanya tentang berapa kali saya membaca. Saya itu menggunakan namanya ketua itu. Jadi saya tidak boleh. Nah, jadi 4% yang tadi 4 skala 5 yang 5% yang sudah mampu membaca itu dia akan membaca teman-temannya yang sisa itu, Pak. Jadi strategi yang saya lakukan kemudian nanti berapa lama waktu yang prioritas saya itu bisa meningkatkan saya cobanya itu apakah rencana yang saya lakukan ini dengan strategi yang tadi saya lakukan apa itu bisa berjalan tidak. Kalau ternyata dia tidak seperti itu, ada strategi lagi yang saya terapkan ya, tapi tujuan saya adalah mereka lulus dari sekolah kemudian kualifikasi mereka membaca dan menulis dengan baik dan jadi targetnya sampai satu bulan Berarti 6 bulan ya Ibu. Jadi intinya di tahun ajaran baru itu anak-anak itu sudah bisa membaca dengan baik dan benar. Jadi proses ini Ibu Min tidak sengaja, Ibu Min setelah menjalaninya separuh. Ya, separuhnya ke depan. Kalau begitu Ibu Min, dari kegiatan-kegiatan yang Ibu Min lakukan setelah kegiatan pembicaraan saya dengan Ibu Min ini, mereka tindak lanjut apa yang harus Ibu Min lakukan setelah kegiatan kami berdua. tindak lanjut yang akan saya lakukan otomatis akan evaluasi ya Pak ya, evaluasi terus menerus setelah proses pembelajaran selesai. Jadi ketika saya mengajar itu akan melakukan evaluasi ke anak-anak yang memang masuk dalam list kurang sekali administrasi. Nah itu memang saya buat format. Jadi ada lembar pengamatan yang saya lakukan, lalu bisa melihat kira-kira target ini sudah sampai di mana. Itu nanti rencana ke depan dari sistem pencapaian kita ini. Saya mendapatkan beberapa ide lagi, tapi nanti saya lihat mungkin dari perbincangan kita ini Pak, dari ide-ide yang sudah saya dapatkan, tapi itu juga ketika tindak lanjut yang nanti atau rencana ke depan saya lakukan belum pasti ya kemarin. Tapi saya akan mencoba lagi dengan ide-ide yang sudah muncul. Ya berarti dari kegiatan ini juga muncul ide-ide yang lain. Semoga ide-ide itu dapat berguna ya. Sebelum mencapai ide-ide itu, Ibu Min punya rencana itu sudah terlaksana dan mencapai skala 10 dari Ibu Min.
kira-kira siapa saja yang dapat membantu Ibu Min untuk mencapai tujuan ini? Siapa-siapa saja selain anak-anak sekolah? Iya, kalau yang membantu saya, otomatis yang harus mendekati pertama adalah wali kelas ya, wali kelas sebagai orang tua atau dua anak di sekolah mungkin bisa membantu memantau khususnya untuk literasi baca tulisan tadi Al-Quran itu. Kemudian yang kedua adalah orang tua nanti akan memang saya dekati dari sebelum proses ini berlangsung juga kami pihak sekolah sudah melakukan pendekatan orang tua. Kemudian kepala sekolah memang tetap akan menjadi fokus utama untuk tercapainya program ini karena bahan-bahan bacaan ini mungkin juga nanti akan disediakan oleh para pelajar membantu dengan mesin fotokopi, printer untuk kami memperbanyak anak-anak kita akan membawa pulang itu. Jadi bacaan itu bukan cuma dibaca tapi jadi mereka mempunyai itu. Nah nanti di akhir bacaan mereka itu nanti akan dikumpulkan bagian jadi bayangkan kalau sampai kelas kami semua ada berapa bulan kami lakukan itu, kemudian dengan banyak saja integrasi dan definisi itu berarti kita sudah bisa melakukan 20 buku Pak. Iya, 20 buku dan itu sudah bisa dibawa ke perpustakaan kita rencanakan jadi proyek terpandiri apa di bawah saya selain untuk mendapatkan dua bantuan kita akan mendapatkan supply buku yang nanti dibuat oleh anak-anak sendiri dan orang tua juga mungkin bebannya sedikit bisa dibagi orang tua mengawasi saja bukan belajar cuma memproses apakah orang tua membantu bisa Oke, sudah. Oke, jadi Ibu Min yang membantu Ibu Min itu selain itu ada juga dewan guru, wali kelas, kepala sekolah dan sekolah. Yang terakhir ada ini kira-kira kegiatan ini apa yang Ibu Min dapatkan? Perasaan apa kira-kira setelah Ibu Min lewati kegiatan? Kami berbicara perasaan apa yang Ibu Min dapatkan dan juga kira-kira apa yang sudah Ibu Min melihat bahwa pada saat yang kegiatan kegiatan kita di saat ini. Iya, banyak sekali ya, banyak sekali hal-hal yang saya dapatkan yang pasti lebih banyak ide. Memang kita perlu orang ya untuk saling berbagi. Memang ada juga teman-teman di sekolah yang memang kita ajak, tapi berbicara dengan orang tua yang memang mungkin lebih banyak pengalaman, ada masukan-masukan baru yang bisa membuat saya lebih ada muncul laku-laku dari tadi sudah bilang tadi saya sudah mendapatkan ide baru jadi fresh lagi yang pasti saya sangat enjoy bisa berbagi dengan hari ini kemudian mendapatkan masukan buku jadi perasaannya Ibu Min lega ya, senang gitu ya, gitu ya. Oke, Ibu Min, terima kasih atas percakapan kami di telepon kemarin telah datang dan bersama-sama Ibu Min kata Ibu Min telah dekat dan mendapat sedikit bahagia. Oke, kalau begitu kegiatan ini kita akhiri. Kita akan bertemu di hari. Harapan saya mungkin Ibu Min bisa berkoordinasi bicara Pak kegiatan saya juga senang loh Ibu Min. Oke Ibu Min, selamat siang, terima kasih. Ya, Obrolan yang luar biasa ya, mungkin sama Pak Rikan. Jadi di sini saya sebagai pengamat mengambil kesimpulan terhadap apa yang sudah Bu Min sama Pak Rikan lakukan tadi terkait dengan coaching. Kalau menurut saya sebagai pengamat tadi itu sudah terstruktur berdasarkan alur kita. Jadi coach sudah mulai membuka atau merespon coaching untuk menyampaikan tujuannya, tujuan apa yang ingin dicapai dengan obrolan atau pertemuan yang Pak Rikan sama Ibu Min lakukan.
Terus pertanyaan di bagian identifikasi, coach juga sudah memberikan pertanyaan yang bersifat terbuka dan mampu mengeksplorasi coaching, memberikan respon yang sangat baik. Jadi terus coach juga aktif memberikan tanggapan dan umpan balik. Jadi di sini coach sudah menjadi prison atau pendengar yang setia dengan memberikan tanggapan atau umpan balik. Dengan tadi ada beberapa anukan, ada beberapa kata iya atau kata oh gitu kan, siap gitu. Berarti itu coach sudah menjadi pendengar yang setia untuk mendengarkan coach berbicara terkait dengan permasalahan yang ingin disampaikan terhadap coach. Di bagian rencana aksi juga, coach sudah membuat coach mengeksplorasi jawaban sehingga menjadi jawaban yang lebih spesifik. Jadi, coach memberikan pertanyaan terbuka dan reflektif yang mengarah pada pengambilan keputusan sendiri oleh coachnya. Terus di bagian tanggung jawab, tadi kalau saya tidak salah, coach sempat menanyakan siapa yang ingin dilibatkan di dalam rencana aksi yang coach sudah atur atau coach sudah rencanakan ke depannya. Itu coach sudah memberikan komitmen ya terkait dengan siapa yang akan dilibatkan untuk menangani permasalahan yang coach alami seperti itu. Jadi kalau menurut saya itu sudah terstruktur sesuai dengan alur kita, dan tahapan coaching juga tadi sudah dilakukan dengan baik oleh coach juga. Jadi coach cuma memberikan pertanyaan-pertanyaan memantik sehingga coach yang berusaha menggali solusi atau mencari solusi dengan memberikan Ibu Min tadi sampaikan ada ice breaking, ada beberapa strategi, jadi memberikan bacaan-bacaan yang sesuai dengan bakat dan minat siswa. Jadi seperti itu. Jadi luar biasa sekali Bu Min dengan Pak Rika. Oke, terima kasih Ibu.